Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everybody. I'm NINDITYA and tonight I'm going to talk about the chapter 14 that talk about strategies-based instruction. But I'm not alone. My partner, Fahrul Rayhan, will be accompanying me while present this chapter. Well, this chapter talk about 6 topics. The first is strategic reinforcement. Second is good language learners. Third is styles of successful language learning. Fourth is developing student self-awareness of styles. Fifth is how to teach strategies in the classroom. And then the last is package models of SPI. The first topic is strategic reinforcement. So, actually, we are already discussed this strategy reinforcement in the chapter 4, especially the 5th principle. But in this chapter, we are not going to talk about the strategic reinforcement, but we are going to talk about the SPI or strategies-based instruction. So, what is the strategies-based instruction? Well, SPI, or strategies-based instruction, is a learner-centered approach to teaching. But in this area of communicating, interactive, and learner-centered teaching, SPI simply cannot be overlooked. And as an interactive language teacher, our goal is to equip our students with a sense of what successful language learners do to achieve success and to aid them in developing their own unique individual pathways to success. Jadi pada topik pertama ini, yaitu strategic investment. Sebenarnya kita sudah membahas strategic investment ini di chapter 4, yaitu tepatnya di prinsipal yang kelima. Jadi kita tidak akan membahas strategic investment, tapi kita akan membahas tentang SPI atau strategies based instruction. Jadi pada dasarnya SPI ini lebih kepada pembelajaran di mana menekankan siswa itu untuk lebih aktif di dalam kelas. Tapi pada kenyataannya di zaman sekarang, walaupun zaman kita sudah maju, tapi kebiasaan seperti teacher give the materials to student and then student just ask a receiver gitu. Jadi guru itu sudah punya kebiasaan untuk memberi tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk istilahnya mandiri, dan siswanya juga mereka kayak seperti punya kebiasaan untuk selalu menjadi receiver atau penerima. Jadi mereka hanya menerima lalu menerapkan, dan ibaratnya seperti iya aja tanpa mendebat atau mencari tahu lebih dalam gitu. Dan kita sebagai pengajar bahasa gitu, tujuan kita sebagai pengajar bahasa ini sebenarnya untuk membekali siswa dengan pemahaman tentang apa yang dilakukan mereka sebagai pembelajar bahasa, serta membantu mereka untuk mengembangkan keunikan atau ciri khas mereka sehingga mereka itu nantinya bisa sukses seperti itu. And then the second topic is good language learners. SPI has its early roots in studies of good language learners. And research in this area can get to identify certain successful language learners, and then to extract through tests of psycholinguistic factors, interviews, and other data analysis relevant factors to contribute to their success. Jadi pada topik kedua ini lebih menekankan kepada pembahasan yang menjelaskan tentang kriteria seorang pembelajar bahasa yang baik. And then there are 14 characteristics of good language learners drawn by John Rubin and Rayhan. The first is
find their own way and then organize information, and they are creative, make their own opportunities, learn to live with uncertainty, use mnemonics and other memory strategies, and make mirrors work, and then use linguistic knowledge, use contextual cues, learn to make intelligent guesses, learn chunks of language, learn certain tricks, learn certain reduction, and learn different styles of speech and writing. Jadi, ada 14 karakteristik pembelajar bahasa yang baik gitu, menurut John Robin dan juga Rayhan seperti yang saya jelaskan tadi. The more your classroom activities can model the behavior exhibited by successful language learners, the better and more efficient your students will be, especially in developing their own autonomy as learners. Jadi, semakin banyak aktivitas yang mendukung kegiatan siswa, maka semakin efisien dan semakin baik juga siswa kita dalam mengembangkan diri mereka masing-masing. The next topic is styles of successful language learning. So there are the differences between strategies and styles. Strategies are specific methods of approaching a problem or task, modes of operation for achieving a particular end, or planned designs for controlling and manipulating certain information. And strategies vary widely within individual. In other words, styles are more constant and practical. Jadi, pada topik ini lebih membahas tentang perbedaan strategi dan juga gaya. Strategi dan gaya yang positif ini adalah strategi belajar dan juga gaya belajar. Kalau strategi itu adalah suatu metode khusus untuk mendekati atau proses pendekatan terhadap masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Dan biasanya strategi ini sangat bervariasi dalam diri setiap individu. Lalu, sementara itu, style atau gaya belajar itu bersifat lebih konstan dan dapat diprediksi. Successful second language learners are usually people who know how to manipulate style levels in their day-to-day encounters with the language. This means that they are first aware of general personality and cognitive characteristics or tendencies that usually lead to successful acquisition of those characteristics. Maksudnya adalah pembelajar bahasa yang sukses itu biasanya adalah mereka yang tahu bagaimana cara memanipulasi atau memodifikasi gaya belajar yang diberikan pada mereka. Ini berarti bahwa mereka itu menyadari kalau kepribadian dan karakteristik kognitif biasanya mengarah pada keberhasilan dalam mengembangkan karakteristik tersebut. And then, styles are not by any means immune to tendencies. Learners can, through a program of self-awareness, understand who they are and take steps to change what may be inhibiting traits within their general style. Nah, jadi sebenarnya gaya belajar itu bisa dirubah. Jadi seorang pelajar itu pasti punya kemungkinan bisa mengenali diri mereka sendiri, bisa memahami diri mereka sendiri. Jadi mereka itu otomatis bisa dong mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang menghambat kegiatan belajar mereka. Jadi mereka juga bisa nanti menentukan gaya belajar apa yang sesuai dengan. And then the next topic is developing student self-awareness of styles. Well, in this topic will be discussed with my partner, Rayhan, and yours. Okay. Developing student self-awareness of styles. Next slide. Informal self-checklist. One effective way to instill student awareness of successful style is through an informal self-checklist you can make
devise it yourself that student fill out and then discuss. Jadi, informal self checklist ini adalah salah satu cara efektif dengan menggunakan list seperti di gambar itu, atau bisa dibilang dengan checklist juga, yang dapat dirancang oleh guru itu sendiri. Kemudian siswa mengisi dan didiskusikan oleh siswa dan guru. Next slide. Formal personality and cognitive style. You can use the formal personality or cognitive style test in your class, but with caution. Often these tests are culturally biased, have difficult language, and need to be interpreted with a grain of salt. If the language is too difficult, your attempts to paraphrase may destroy a test validity. Formal personality and cognitive style test itu kita bisa gunakan kedua hal itu, tapi hati-hati dalam penggunaannya. Tes ini sering dibiaskan, sering dikaitkan dengan budaya. Terdapat bahasa-bahasa yang sulit dan need to be interpreted with a grain of salt. Tidak selalu benar dan tidak selalu salah. Bisa saja terdapat kesalahan bahasa dalam tes. Dan jawaban dari peserta tes. Jika bahasanya terlalu sulit, percobaan memparafrase mungkin itu dapat merusak validitas dalam tesnya. Mungkin bisa memiliki hasil yang berbeda dari jawabannya semestinya. Lanjut. Myers-Briggs Type Inventory (MBTI). The Myers-Briggs Type Inventory (MBTI) have been attempted with learners to give a measure of personality indicates. MBTI ini adalah percobaan pada peserta didik untuk mengetahui ukuran atau kemampuan dalam indeks kepribadian siswa. Lanjut. Di sini ada dua tes, extroversion test and left dominant test. These tests are beneficial to both learners, also teacher. We can know the best method to be applied in the classroom next. Jadi kedua tes tersebut itu bisa digunakan oleh kedua belah pihak, siswa dan guru, agar di dalam kelas nanti metode pembelajaran yang dijalankan itu dapat ketemu suatu metode yang terbaik yang guru juga bisa menjalankan dan siswa bisa menerima. Next slide. Reading lectures and discussion. Another way to encouraging self-awareness of style in your classroom is for you to assign occasional readings or give mini lectures or presentation followed by discussion about successful learning styles. Untuk mendorong self-awareness pada siswa dapat dilakukan dengan memberikan suatu bacaan-bacaan kecil macam buku seperti itu atau suatu teks dan memberikan kuliah singkat atau mungkin bisa dengan presentasi sesuai metode yang cocok dijalankan di kelas tersebut. Oke, next slide. Encouraging good language learner behavior. Another form of instilling self-awareness in students is through frequent impromptu reminders of rules for good language learners
and encouragement of discussion or clarification. Sometimes the title comment you make here and there have the effect of subtly urging students to take charge of their own destiny by understanding their own style of learning and capitalizing on their abilities. Jadi, cara lain mendorong kesadaran siswa dengan cara memberikan nasihat, suatu kata-kata kecil untuk memotivasi. Karena terkadang dengan nasihat yang diberikan oleh guru mengajar dapat berefek secara halus, secara pelan-pelan dengan pola pikir siswa, yang mana siswa dapat memilih tujuan mereka sendiri dan memahami metode dan gaya belajar yang pas, yang bisa diterima mereka dalam proses pembelajaran. Oke, next slide. How to teach strategies in the classroom. The differences between the direct and indirect strategies. The direct strategies is direct or cognitive strategies which learners apply directly to the language itself. Jadi direct strategies itu guru dengan menjelaskan secara langsung ke siswa untuk dipahami pada bahasanya itu sendiri. Indirect strategies, indirect or metacognitive strategies in which learners manage or control their own learning process. Jadi dengan langsung atau metakognitif strategi yang dimana siswa dapat mengatur dan mengontrol proses belajar mereka sendiri. Jadi siswa dapat membaca materi lalu dapat memahaminya, mungkin ada yang dapat butuh memahami dengan membaca berulang kali, tapi mereka melakukannya itu dengan secara sendiri. Next slide. Teach strategies through in creative techniques. There are many ways to build the strategies in techniques, such as playing games, build students' self-confidence by explicitly tell them that we are believe in them, use movies or and tabs in class, and any other ways. Jadi ada cara lain, ada cara interaktif untuk alternatif, ada cara alternatif dalam interaksi, yaitu dengan cara bisa dengan bermain suatu permainan kata mungkin atau dengan kartu yang mana tidak jauh-jauh dengan materi, atau bisa membangun kepercayaan dengan kita belak-belakan bahwa kita itu percaya, guru percaya dengan siswa, guru percaya dengan kemampuan yang mereka miliki. Atau bisa menyetel suatu film di depan kelas dan siswa dapat yang jelas lebih enjoy, lebih bisa menangkap materi dengan rasa yang berbeda, mungkin dengan rasa senang dan dapat lebih diserap dengan mudah dan berbagai cara yang lain. Next slide. Use compensatory techniques. I believe that every student has a learning problem, and we are, as a teacher, should help them to solve their problem. Brainstorming and making inferences
could be the way to help them overcome their problem. Saya yakin, semua juga dan saya juga mengalami, setiap siswa pasti memiliki masalah belajar. Dan sebagai guru, kita harus membantu memecahkan masalah tersebut, masalah siswa. Bisa dengan brainstorming, mungkin diskusi, dan membuat kesimpulan, suatu kesimpulan dari materi, mungkin dengan cara mengulang sedikit, agar bisa memecahkan masalah-masalah mereka. Next slide. Administer a strategy inventory. Strategy inventory for language learning, SILL, has now been used with learners in a number of different countries, including the US, and has proven to be exceptionally enlightening to learners as they are exposed, perhaps for the first time, to so many different strategic options. It can be used in class for developing awareness of strategic. SIL sudah banyak digunakan di negara dalam proses belajar mereka masing-masing. Dan terbukti, termasuk sudah digunakan di Amerika Serikat. SIL membuat strategi belajar menjadi beragam. SIL juga dapat mengembangkan kesadaran akan strategi dalam mengajar dan pembelajaran. Next slide. Make use of impromptu teacher in initiated advice. We can apply the method that we used when we are learning English. It's very helpful. Dengan menggunakan impromptu bisa digunakan dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dan ini efektif, sangat membantu. Next slide. Packaged models of SPI. Textbook embed instruction. An increasing number of ESL textbooks are offering guidelines and exercise for strategy awareness and practice within the stream of a capture. Example, Kemut O'Malley and Cropper's series, Building Bridge, provide strategy training modules in each unit. Brown's New Vistas series of ESL learners is another prime example of embedding strategy work within the exercise of the textbooks. Semakin banyaknya buku teks ESL yang menawarkan panduan dan latihan untuk kesadaran, untuk pemahaman dan praktik strategi. Misal, Kemut O'Malley and Cropper series Building Bridge. Di buku itu disajikan bermacam-macam strategi dan training modul yang bisa digunakan. Brown's New Vistas series of ESL. Jadi di buku itu dijelaskan bahwa siswa menjadi contoh utama dalam praktek strategi. Jadi siswa betul-betul menjadi target dalam praktek strategi. Next slide. Adjunct self-help guides. A second pre-packaged way of enlightening students about strategies is through the assignment or
recommendation of a self-help study guide. Jadi, kedua cara dalam memberikan pemahaman kepada siswa tentang strategi adalah melalui penugasan dan rekomendasi dari modul siswa. Jadi guru memberikan materi, lalu habis itu memberikan suatu tugas. Dan guru juga bisa memberikan suatu catatan bahwa tambahan pembelajaran dan siswa bisa belajar sendiri tentang rekomendasi-rekomendasi materi yang dapat ditemukan pada modul pembelajaran siswa. Next slide. Learning centers. Learning centers merely as a resource for all learners for the improvement of their strategic competence in language learning. Interactive language, teachers must not underestimate the importance of getting students strategically invested in their language learning process. One of the best ways of getting students intrinsically involved in their language learning is to offer them the opportunity to develop their own set of strategy for success. Jadi, learning centers hanya digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam strategi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran bahasa. Guru sebagai yang memberikan materi harus bersifat interaktif, menerima pendapat siswa dalam proses pembelajaran bahasa. Guru terbuka, guru juga berinteraksi, menerima pendapat dan bisa memberikan jawaban dari pendapat siswa. Guru berinteraksi dengan siswa agar siswa terlibat dalam intrinsik dengan cara memberikan kesempatan mereka menyampaikan strategi-strategi untuk sukses. Okay, that's all. All right. Maybe that's all from us that discussed about the chapter 14, strategies-based instruction. And thank you for watching us. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.